Pemirsa Hidup Sehat kembali lagi bersama kami di Hidup Sehat, masih bersama saya Prita Zaki dan juga Profesor Dr. Chandra Yoga. Nah, pemirsa TV di belakang kita nih sudah ada beberapa pertanyaan dari Instagram Hidup Sehat nih dok. Ini saya mau bacain dulu nih dari Jeani. Pertanyaannya, dok, emang benar vaksin influenza bisa meminimalisir virus HMPV? Kemudian ada dari Cute Me Side. Dok, aku mau tanya, makanan yang sehat dan bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh supaya terhindar dari virus HMPV ini tuh apa sih? Kemudian lanjut nih dok, ini dari Fahmi Safardi. Dok, apa gejala awal dari virus HMPV dan bagaimana antisipasi agar tidak terpapar dari virus HMPV? Mungkin kita bisa jawab semua dok, gimana dok? Jadi yang pertama soal gejala dulu ya, karena tadi kita sudah bicarakan gejala dan memang selalu ditanyakan orang begitu ya. Jadi infeksi saluran napas itu bisa karena berbagai jenis virus, bisa karena bakteri. Pada dasarnya semuanya gejalanya kurang lebih hampir sama. Jadi ada batuk, ada demam, ada berdahak, mungkin ada sakit dada, dan juga kalau lebih berat lagi bisa sesak napas dan sebagainya. Itu adalah gejala infeksi saluran napas apapun penyebabnya. Dan kita memang tidak bisa membedakan secara pasti penyebabnya apa, hanya berdasarkan gejalanya saja. Itu soal gejala. Gitu ya. Kemudian yang kedua pertanyaan soal apa yang bisa kita makan. Pada dasarnya memang daya tahan tubuh itu penting untuk menjaga terhadap kemungkinan infeksi virus HMPV, virus influenza, atau berbagai penyakit lainnya. Jadi memang daya tahan tubuh perlu kita terus tingkatkan dan jenis makanannya yang penting makanan bergizi. Kalau di Kemenkes itu ada isi piringku, ada karbohidrat, ada protein, ada buah, sayur dan segala macam itu. Makanan yang bergizi dan seimbang, itu yang penting. Kemudian pertanyaan pertama tentang virus vaksin gitu ya. Tadi sudah kita bahas bahwa vaksin itu spesifik untuk penyakitnya. Jadi kalau vaksin influenza untuk virus influenza, vaksin A untuk penyakit A, vaksin B untuk penyakit B. Tidak bisa vaksin A nyebrang untuk penyakit B, tidak bisa. Nah, karena ngomong influenza, maksud saya vaksin influenza, mau saya sampaikan 2 atau 3 hal. Nomor 1, vaksin influenza ini setiap tahun diperbarui. Kenapa setiap tahun diperbaharui? Karena memang dia bisa bermutasi. Kan jenisnya ada banyak banget. Ada yang tadi saya ambil contoh H1N1, H1N2, H2N2, terus ada banyak. Karena itu vaksinnya diperbaharui setiap tahun. Jadi memang kita mesti lihat apa vaksin yang tepat pada saat itu. Yang kedua, bahkan WHO, karena dulu saya lama kerja di WHO, kita bagi 2 yang di atas khatulistiwa atau di bawah khatulistiwa. Karena virusnya bisa berbeda. Jadi kita mesti pakai vaksin di tempat kita ada pada saat itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memang vaksin influenza ini belum wajib untuk semua orang. Tapi orang yang punya risiko tinggi, balik lagi kayak saya, lansia, usia 70 tahun, atau mereka yang punya penyakit, itu akan baik kalau memang divaksin walaupun belum merupakan vaksin wajib dari pemerintah. Oke, baik. Itu tadi ya, buat pemirsa TV sudah terjawab ya sama Dr. Chandra ya. Dan lanjut nih dok, ada pertanyaan fakta atau mitos. Untuk lansia yang sudah terinfeksi virus HMPV, apakah harus tetap waspada ataupun lebih waspada karena bisa berakibat fatal? Ini fakta atau mitos dok? Siapapun yang terkena virus apapun juga kita harus waspada. Lansia atau tidak lansia begitu ya. Karena tentu saja yang bagus tentu tidak terkena virus apapun juga. Tapi kan kenyataannya di mana-mana memang ada virus, kita mungkin saja kemasukan virus. Nah, si lansia ini, saya kalau ngomong si lansia suka malu hati karena saya sendiri lansia ya. Kelompok lansia tentu resikonya lebih tinggi karena daya tahan tubuhnya lebih rendah. Tapi sama sekali tidak berarti bahwa semua lansia kalau kena virus apapun juga, apalagi HMPV, akan berakibat fatal, tidak begitu. Oke. Sebagian besar virus HMPV ini menyebabkan penyakit yang ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya. Tentu sesuai pertanyaan tadi, daya tahan tubuh harus tetap dijaga. Oke, nah dok, ada tips nggak sih buat kita, mungkin buat pemirsa TV yang juga agar tidak terinfeksi ataupun terpapar virus HMPV ini? Tipsnya gimana dok? Saya nggak tahu kita punya berapa menit lagi, saya ada 4+4, kita lihat dulu ya, apa yang cukup ya. Nomor satu bagaimana supaya mencegah itu, yaitu kebiasaan baik yang sudah pernah kita lakukan pada waktu COVID tetap dijaga. Misalnya saja batuk, nggak boleh begini, tapi harus begini. Kenapa? Karena kalau batuk begini saya salaman maka tertular. Jadi itu jangan ya. Kebiasaan mencuci tangan yang sudah bagus kita lakukan harus tetap kita lakukan. Bagus untuk mencegah infeksi saluran napas, bagus untuk saluran cerna dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada yang sakit, tentu dia harus berobat. Dia mesti konsultasi ke petugas kesehatan. Di mana-mana ada fasilitas, ada puskesmas dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain perilaku batuk ini segala macam itu, tolonglah perilaku hidup bersih dan sehat ini terus dijaga dengan baik. Ini tolong menjadi prioritas kita. Dan saya masuk yang keempat, semua kita tahu pada waktu COVID bahwa, ya kalau mau pakai bahasa Inggris nih, sorry ya, health is not everything, but without health, everything is nothing. Marilah beri perhatian penuh pada kesehatan kita.
saya apresiasi TV One karena ada acara hidup sehat tiap hari, walaupun saya udah lama banget nggak diundang, nggak apa-apa lah, apa boleh gue. Tapi ini karena memang ini aset yang sangat penting. Oke, sekarang yang terakhir bagaimana tipsnya untuk hidup sehat? Secara mudah, ada yang kita kenal dengan cerdik. Cerdik itu singkatannya. C itu cek kesehatan secara berkala, secara rutin. E itu enyahkan asap rokok dan hindari polusi udara. R itu rajin aktivitas fisik dan olahraga. D itu sesuai dengan pertanyaan, diet yang baik, bergizi, dan seimbang. I itu istirahat yang cukup, dan K, kelola stres. Wow. Cerdik, marilah kita lakukan cerdik ini dengan baik. Jangan lupa ya, lakukan cerdik sesuai yang dibilang oleh Profesor Dr. Chandra. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Semoga informasi untuk pemirsa Hidup Sehat bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus program Hidup Sehat setiap pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, Senin sampai Jumat. Saya Prita Zega, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.